Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Man of the match Manchester United versus Aston Villa, Bruno Fernandes. Manchester United mengawali tahun 2021 dengan meraih 3 poin saat bertemu Aston Villa dalam laga lanjutan Premier League Sabtu 2 Januari 2021. Bermain di Old Trafford, The Red Devil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut unggul sejak akhir babak pertama berkat gol Anthony Martial. Kedudukan sempat berubah menjadi imbang 1-1 setelah Bertrand Traore mampu membobol gawang Manchester United di menit ke-58. Untungnya Manchester United bisa kembali unggul lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes. Keunggulan 2-1 tersebut bertahan sampai wasit meniup peluit panjang pertanda berakhirnya laga. Sayang, Manchester United masih tertahan di peringkat kedua meski mampu menambah koleksi poinnya jadi 33. Hasil voting yang dilakukan situs Premier League menunjukkan Bruno Fernandes sebagai man of the match dalam laga kali ini. Pria berdarah Portugal tersebut mendapatkan suara terbesar. Situs Woscott sendiri memberikan rating 7,5 kepada Bruno Fernandes. Menurut data yang dihimpun dari situs yang sama, ia mencatatkan 5 kali tembakan yang 2 diantaranya mencapai sasaran. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut juga melakukan 64 sentuhan terhadap bola. Ia juga membukukan total 46 operan dengan tingkat akurasi mencapai 80% dan 5 key pass selama di lapangan. MU tak punya pakem line up. Ole Gunnar Solskjaer memuji kualitas kedalaman skuad Manchester United. Salah satu alasan mereka bisa naik ke peringkat kedua klasemen sementara Premier League. Saking tangguhnya kedalaman skuad MU, Solskjaer bahkan tidak bisa menentukan pakem starting line up timnya musim ini. Selalu berubah-ubah, hanya beberapa pemain yang terus jadi pilihan utama. Menurut Sky Sport, MU belum pernah menurunkan line up yang sama secara beruntun musim ini. Ada beberapa alasan, salah satunya adalah jadwal pertandingan yang terlalu padat. Solskjaer memahami bahwa keputusannya terbilang ganjil. Menggontang-ganti line up terus-menerus bisa jadi masalah. Namun baginya justru disitulah letak kekuatan MU musim ini. Setiap pemain mendapatkan kesempatan yang sama. Kami punya skuad tangguh, kami banyak melakukan rotasi, kami tidak benar-benar menemukan pakem starting 11 yang menurut saya memang tidak akan terjadi musim ini. Memang harus begitu, cedera dan skorsing akan terjadi. Saya kira skuad kami bisa menghadapi setiap pertandingan. MU memainkan total 9 pertandingan pada Desember 2020 lalu dan akan menghadapi sampai 7 laga di bulan Januari ini. Solskjaer pun menegaskan masih akan melakukan rotasi menyesuaikan dengan lawan. Terkadang Anda merasa beberapa pemain lebih cocok menghadapi tim-tim tertentu. Para pemain boleh marah pada saya sampai mereka mendapatkan kesempatan bermain. Sebab percaya saya, mereka tidak senang ketika saya berkata mereka memulai dari bangku cadangan. Belajar dari Cristiano Ronaldo, rahasia Bruno Fernandes terus berkembang di MU. Bruno Fernandes jujur mengaku telah belajar banyak hal dari seniornya di timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Dia mencoba mengadopsi mental terus berkembang yang diterapkan Ronaldo belasan tahun terakhir. Mudah menyebut Bruno Fernandes sebagai pemain terbaik Manchester United di tahun 2020 kemarin. Dia tiba di bulan Januari dan langsung tancap gas jadi pemain penting sepanjang tahun. Sekarang MU pun terbukti kerepotan ketika Bruno tak bermain. Ex-gelandang Sporting ini selalu berkontribusi mencetak gol dan membuat assist dari laga ke laga. Laju apik Bruno Fernandes ini pun mencuri perhatian dan dia mengaku terinspirasi dari Ronaldo secara langsung.
Dalam segala hal di kehidupan, Anda harus berkembang dan memahami bahwa Anda bukan yang terburuk pun bukan yang terbaik. Selalu ada kesempatan untuk berkembang, mustahil jadi yang terburuk sebab Anda punya waktu untuk berkembang, dan mustahil jadi yang terbaik sebab Anda harus terus berkembang. Sekarang fokus Bruno adalah menjaga hasrat untuk terus berkembang. Dia sudah cukup baik, tapi belum cukup. Mental semacam inilah yang dipelajari Bruno dari Ronaldo. Saya punya kesempatan bersama Cristiano di tim nasional. Saya melihat dia ingin berkembang setiap waktu dalam tendangan bebas, tembakan, sundulan, penalti, semuanya. Ketika kalah, dia tahu harus berkembang lebih banyak lagi, dan ketika menang, dia memahami perlunya mengamati detail untuk berkembang sedikit lebih baik lagi. Ambisi Bruno Fernandes membawa MU juara sudah tak bisa ditawar lagi. Bruno Fernandes telah meraih banyak trofi penghargaan individu sejak bergabung dengan Manchester United. Tapi pencapaiannya tersebut belum ada artinya di matanya jika The Red Devil belum mampu menjadi juara. Pemain asal Portugal itu telah memberikan nyawa dalam permainan Manchester United sejak dibeli dari Sporting Lisbon pada bulan Januari kemarin. Sejauh ini, Bruno Fernandes telah mengantongi total 26 gol dari 46 penampilannya bersama Marcus Rashford dan kawan-kawan. Tidak heran kalau sejumlah trofi individu satu persatu mampir ke hadapannya. Beberapa kalangan menjagokan Bruno Fernandes untuk memenangkan gelar Player of the Year pada akhir musim 2020-2021. Trofi tersebut cukup bergengsi untuk pemain yang berpartisipasi di ajang Premier League. Namun bagi Bruno Fernandes, trofi individu tak akan ada artinya kalau Manchester United gagal menjuarai Premier League. Ambisinya masih sama, yakni membawa The Red Devil kembali menjadi pemenang reguler ajang paling prestisius di Inggris tersebut. Manchester United memang sedang dijagokan sebagai salah satu kandidat juara Premier League musim ini. Sekarang mereka berada di posisi kedua dalam klasemen sementara dengan selisih 3 angka dari Liverpool. Percaya Solskjaer, bukan kebetulan MU ada di peringkat kedua. Tidak ada yang menduga Manchester United bisa menutup tahun 2020 di peringkat kedua klasemen sementara Premier League. Di tengah masalah inkonsistensi pasukan Ole Gunnar Solskjaer, capaian ini terbilang istimewa. MU bisa saja menyamai torehan Liverpool dan mungkin jadi salah satu kandidat juara musim ini. Perkembangan positif ini mengejutkan, mengingat MU musim ini sempat terseok-seok. Situasi apik MU sekarang ini pun diamati oleh mantan kiper mereka Thomas Kusek yang meyakini posisi MU di klasemen bukanlah kebetulan. Mungkin posisi di klasemen bisa berubah dengan cepat, tapi itu bukanlah kebetulan MU di peringkat kedua, pasti ada sesuatu di baliknya. Jika Anda melihat sepanjang musim ini, situasinya sedikit naik turun. Bagus bisa berada di papan atas, Anda harus mulai berkembang dari situ. Inilah mentalitas yang tepat untuk tim, yakin tetap rendah hati dan berhasrat meraih trofi. Edinson Cavani tak masalah kena sanksi. Striker Manchester United, Edinson Cavani menerima hukuman yang diberikan Federasi Sepak Bola Inggris terhadap dirinya atas kasus unggahan berbau rasis November lalu. Cavani merespon pesan dukungan rekannya dengan kalimat Gracias Negrito. Kata N tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan rasial terhadap kulit hitam. Akibatnya, Cavani pun dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 3 laga, serta didenda senilai 100.000 pound sterling, dan diwajibkan menjalani edukasi tatap muka. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Cavani pun mengaku tak akan melakukan banding, tetapi meminta uang denda digunakan untuk kepentingan kampanye anti-rasisme. Meski demikian, Cavani tetap bersikukuh bahwa dirinya tak memiliki maksud jahat dengan unggahan tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk kasih sayang.